Baik, terima kasih pemirsa. Hingga saat ini, angka deforestasi di Indonesia kian melonjak ke angka 433.571 hektar. Dan melihat hal itu dari Komisi 4 sendiri kini tengah membahas rancangan Undang-Undang Kehutanan untuk menjadi solusi ke depannya. Di sini saya telah bersama dengan Bapak Darori Wonodipuro selaku anggota Komisi 4 fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur 7. Jawa Tengah 7 maksud saya. Baik Bapak. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, kira-kira terkait rancangan Undang-Undang Kehutanan ini, proses pembahasannya sudah sampai tahap mana, Pak? Ya jadi begini, kenapa ini Undang-Undang Kehutanan direvisi? Karena banyak lubang-lubang yang perlu diperbaiki. Kenyataannya bahwa sampai hari ini, karena saya pernah bertugas di kehutanan juga cukup lama, ya dari bawah sampai eselon 1, bahwa hutan kita ini rusak dan rakyatnya miskin. Sedangkan cita-cita para senior kita gimana baiknya hutan lestari, rakyat sejahtera. Nah kenyataannya maka tadi dikatakan deforestasi sudah hampir sekitar 500.000 hektar, sedangkan tanah yang gundul itu yang rusak kawasan hutan itu 12 juta. Nah inilah dia hampir seluruh sungai, daerah aliran sungainya itu penutupan lahannya itu kurang daripada yang ditetapkan dulu 30%. Nah sekarang rata-rata seperti Jakarta, Bogor, dan Puncak, yang airnya mengalir ke Jakarta itu nggak sampai 20%. Hingga inilah yang perlu diperbaiki. Maka undang-undangnya kita dibuat, contohnya penggunaan kawasan hutan untuk HPH. HPH kan punya kewajiban bayar PNBP-nya atau PSDH-nya, DR-nya. Ternyata kewajiban TPTI-nya itu nanam pohon nggak dilaksanakan. Maka kita akan mewajibkan bagi perusahaan yang telah mengambil kayunya harus menanam pohon, kalau enggak ya kita minta sesuai dengan aturan nanti di undang-undang harus membayar kewajibannya, misalkan 1 hektar 30 juta, kalau 100.000 hektar udah 3 triliun. Nah itu kalau usulan kami teman-teman di Komisi 4 yang punya izin itu kalau nggak melaksanakan ya disita hartanya, dilelang. Kalau nanti hartanya nggak cukup, orangnya dipenjara. Saya kira harus seperti itu kalau mau maju. Juga tambang ini selama ini pinjam pakai. Ya ke depan kita sewa pakai, juga kita akan minta PSDH-nya ataupun pajaknya istilahnya itu minimal ya 10% dari produksi. Contohnya ada satu tempat tambang menghasilkan 4 ton emas, ya. Kemarin Bu Ketua Bu Titi Soeharto ke lapangan kami mendampingi, hanya membayar pajaknya 9 miliar, ini hanya 4 kilo. Nah misalnya kalau 4 ton minimal 400 kilo, nah itu untuk kegiatan rehabilitasi penanam pohon lagi kembali hutannya lestari. Kita nyontoh seperti di Korea itu hutannya rusak kan dijajah oleh Jepang, tapi sekarang satu jengkal pun hijau, nggak ada yang kosong karena keseriusan pemerintah. Nah Pak Prabowo sudah mengamanatkan, kenapa Kementerian Kehutanan dihidupkan kembali? Karena hutannya sudah rusak. Kita harus perbaiki, kalau uang dari negara itu nggak cukup, kita mengambil daripada hasil hutan itu dikembalikan ke hutan. Itu tadi dibahas berbagai macam pasal. Ya, yang penting bagaimana kita ke depannya rakyat kita sejahtera di sekitar kawasan hutan dan hutannya lestari. Nah itu yang harus ditanam kembali itu. Baik Bapak, berarti dari rancangan undang-undang ini poin utamanya salah satunya adalah penegasan sanksi dan juga penguatan fungsi pengawasan dari DPR ini sendiri ya Pak ya? Ya jadi gini, periode yang lalu itu setiap perubahan fungsi kawasan hutan setelah di tim ke lapangan itu ya, tim terpadu, harus yang strategis itu harus persetujuan DPR, nanti di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Nah akhirnya jadi masalah sekarang, makanya akan dikembali lagi peranan DPR untuk mengawasi mana yang boleh, mana yang tidak itu. Itu salah satu di pasal tadi dibahas, dan teman-teman dibalik dan Komisi 4 menyetujui semuanya. Siap Bapak, kira-kira untuk rancangan undang-undang ini sudah ada target penyelesaiannya atau bagaimana? Nah udah, tadi sepakat kita tahun ini harus selesai. Ya ini karena sekarang gini ya, undang-undang ini udah dibahas balik akan dirapatkan paripurna setuju, ketua DPR akan ngirim ke presiden akan menugaskan supresnya, misalnya Kementerian Kehutanan akan bertemu dengan komisi yang ditunjuk oleh ketua DPR yang menangani itu untuk bersama membahas draft DIM-nya, ya DIM-nya. Kalau itu dibahas sepakat, mudah-mudahan tahun ini selesai.
Ya. Baik, terima kasih terima Bapak. kasih. Terima kasih Bapak. Pemirsa, berarti memang dapat kita simpulkan hingga saat ini rancangan Undang-Undang Kehutanan masih terus diproses oleh Komisi 4 DPR RI bersama juga dengan Badan Legislasi DPR RI. Di mana memang rancangan undang-undang ini memoinkan yang paling utama adalah penegasan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak taat pada hukum, dan juga tadi salah satu tagline yang dikatakan adalah hutan lestari rakyat sejahtera. Demikian laporan kami pemirsa, terima kasih, kembali ke studio.